Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa lagi saudara-saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Saya baru saja pulang dari Yunani kemarin tanggal 26 Desember. Saya telah pergi meninggalkan Indonesia mulai tanggal 11 November. Tanggal 11 November saya berada di Yunani untuk training bagaimana menjalankan ibadah-ibadah sebagai episkop. Karena ibadah keepiskopan itu berbeda dengan ibadah yang dilakukan oleh presbiter biasa. Makanya di sana saya belajar untuk itu, belajar bagaimana untuk mentahbiskan presbiter, karena dalam gereja ortodoks yang boleh mentahbiskan itu hanya seorang episkop. Mentahbiskan presbiter, bagaimana menjalankan liturgi keepiskopan, ibadah-ibadah keepiskopan, dan bagaimana kalau ibadah episkop sendirian bersama dengan umat dan presbiter dan lain-lain itu. Makanya saya berada di sana hampir 1 bulan, lebih dari satu bulan, dan saya berada di Yunani dengan salah satu dari umat kita, saudara Marcel Hatisaputra, yang waktu di sana dia ditahbiskan menjadi Romo Martinus. Dia masih di Yunani karena sekarang lagi di training untuk mempelajari kidung-kidung gereja ortodoks, yaitu musik Bizantium, musik dari zaman purba yang dipelajari untuk nanti akan diajarkan kepada seluruh umat di gereja ortodoks Indonesia musik itu. Dengan nanti kita akan bentuk departemen liturgi dan musik, di mana musik-musik dari bahasa Yunani akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan musik Bizantium akan diajarkan untuk umat di Indonesia. Itulah yang saya lakukan, dan saya mau mengingatkan kembali untuk saudara untuk mengetahui lebih lanjut tentang gereja ortodoks. Saya masih menawarkan tentang buku doa dan sembahyang ini, ya, buku doa dan sembahyang, supaya saudara bukan hanya tahu ortodoksi secara akademis, secara teori, tapi juga dalam cara menjalankan kehidupan ibadahnya, kehidupan doa. Di sini saya jelaskan mengenai mengapa orang wanita ortodoks pakai kerudung, mengapa ada sujud, mengapa berapa kali ibadah, mengapa ada 7 kali, mengapa ada 3 kali, dan ibadah-ibadah pada saat musim Caturdasa atau puasa Prapaskah itu ada beda ibadahnya sendiri, dan semua di sini lengkap. Jadi saudara dapat memahami iman ortodoks dari dalam pelaksanaannya, bukan hanya dari teologinya secara intelektual saja. Dan juga kalau saudara ingin tahu sejarah gereja ortodoks sejak abad pertama, tapi buku ini menulis sejak sejarah umum sejak tahun 5600 sebelum Masehi, untuk mengetahui sejarah secara umum, lalu menginjak sampai abad pertama munculnya gereja ortodoks di Yerusalem, dan sampai sekarang. Jadi kalau saudara ingin tahu mengenai sejarah gereja timur, gereja para rasul ini, saudara akan bermanfaat kalau dapat membeli buku ini. Baik saudara, untuk kali ini saya akan melanjutkan pelajaran kita dari mempelajari Injil Yohanes. Kita sudah sampai chapter yang ke-85. Dan bacaan kita adalah dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur.
Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itulah adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terima kasih. Injil Yohanes pasal 20 ini mencatat penampakan-penampakan Yesus kepada para pengikut-pengikutnya sendiri. Satu, dia menampakkan diri pada Maria Magdalena yang baru saja kita baca. Itu tercatat dalam ayat 1 sampai 18. Kedua, dia menampakkan diri kepada 10 murid. Itu kita baca dari ayat 19 sampai 23. Dan ketiga, dia menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 sampai 29. Yesus tidak menampakkan diri pada orang yang tidak percaya. Coba kita baca dalam pasal 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19. "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi." Ya. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya dunia orang di luar para muridnya tidak akan melihat. Ya. Terus? "Tetapi kamu melihat aku." Kamu melihat aku karena sudah penampakan diri, kematiannya dia bangkit, dia menampakkan diri ini. Kita baca juga di dalam pasal 16 ayat 16 sampai 16 dan 22. Yohanes 16 ayat 16 dan 22. "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi." Ya, karena dia akan mati, akan dikuburkan. Para murid tidak melihat dia. Terus? "Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Melihat lagi karena dia bangkit dan menampakkan diri ini. Ayat 22. "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira." Ya, karena apa? Para murid belum tahu bahwa gurunya akan bangkit. Mereka tidak ngerti. Makanya ada seorang polemikus Muslim nanya pada seorang ibu pendeta, kalau saya tidak salah ditanya, di dalam Yohanes 19 ayat 25, coba kita baca. Yohanes 19 ayat 25. "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena." Ya, ditanya, pada waktu Yesus disalib di mana? Maria di mana? Ya, ada di dekat salib itu. Kira-kira nangis enggak? Gitu katanya. Yalah, nangis lah. Kenapa nangis? Kan kematiannya untuk menebus orang. Seharusnya dia bergembira, seharusnya Maria tidak menangis. Nah, salahnya ibu ini lupa bahwa Alkitab mengatakan sampai masa bangkitnya Yesus, para murid itu tidak mengharapkan ada orang mati bangkit. Mereka diberitahu berulang-ulang, mereka tidak sadar apa yang dikatakan gurunya. Baru setelah gurunya bangkit, mereka baru tahu apa yang dikatakan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 21. Yohanes 2 ayat 21. "Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri." Terus?
Kemudian sesudah ia bangkit dari Sesudah ia bangkit dari orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya. barulah mereka menyadari. Sebelumnya tidak diberitahu berulang-ulang, saya akan bangkit lagi berulang-ulang kan dalam Injil. Mereka tidak ngerti yang dimaksudkan bangkit dari mati itu. Ya ternyata bangkit secara fisik gitu loh. Nah, Maria pun, biarpun dia ibu Yesus, dia sebagai manusia-manusia yang lain tidak menyadari bahwa anaknya akan bangkit dari mati. Oleh karena itu, sebagai seorang ibu, dia akan menangis karena dia tidak mengharapkan bangkitnya anaknya itu. Tapi ya, ibu itu diejek-ejek, dibully sama yang polemikus itu, ditertawakan. Loh, seharusnya Maria tidak nangis dong. Kan mananya mati untuk menebus dosa. Mereka belum tahu sebelum Yesus sendiri bangkit dan menampakkan diri. Bahwa makna kematiannya itu adalah untuk menebus. Tentu salah. Tentu sajalah karena dia belum tahu. Mereka menangis. Maria menangis. Ya, termasuk Maria Magdalena di sini nanti kita lihat menangis. Karena mereka tidak mengharapkan sang guru ini akan bangkit dari kematian. Meskipun telah diberitahu berulang-ulang. Oke? Jadi menampakkan diri, dia tidak menampakkan diri kepada orang di luar lingkaran murid-muridnya. Karena bukti dari kebangkitan ini tidak mungkin tidak akan meyakinkan mereka sebagai mana mujizat-mujizatnya lain pun tidak meyakinkan mereka untuk percaya pada Yesus. Coba kita baca Lukas 16 ayat 31. Lukas 16 ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sekalipun ada orang bangkit dari mati, orang-orang luar tidak akan percaya. Ya, makanya Yesus hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya yang bisa percaya. Buktinya sampai sekarang pun pemberitaan tentang salib Yesus itu masih diejek oleh orang luar. Orang yang tidak percaya masih mengejek, dan seperti dalam kasusnya ibu tadi malah dibully, dijelek-jelekan, ya, ditertawakan, ya. Nah, oleh karena itu Yesus hanya menampakkan diri pada murid-muridnya saja, karena ilah zaman ini telah membutakan mata mereka, mata orang yang tidak percaya ini, dan menghalangi mereka untuk percaya. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Iya toh? Tidak bisa percaya karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Oleh karena itu Yesus menampakkan diri secara eksklusif kepada orang-orang miliknya saja, agar untuk meneguhkan iman mereka pada Kristus yang hidup. Penampakan-penampakan semacam itu adalah begitu dalam, sehingga mereka itu diubahkan, ditransformkan para murid itu dari orang-orang yang penakut melarikan diri waktu gurunya ditangkap di Bukit Getsemane, dan melarikan diri karena ketakutan, menjadi para saksi-saksi yang sangat berani bagi Yesus. Misalnya Petrus. Coba kita baca pasal 18 ayat 27. Yohanes 18 ayat 27. Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Ya tahu, menyangkal, ketakutan. Tapi setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 39. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. 14 sampai 39. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Yang akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua dan seterusnya. Ini terjadi pada hari Pentakosta. Dia berdiri yang tadinya ketakutan, dia menyangkal, diberitahu
pembantu perempuan, pelayan perempuan mengatakan, kamu kan juga orang-orangnya dia. Enggak, saya enggak percaya, enggak kenal gitu kan. Tapi sekarang setelah mereka Pak Petrus melihat kebangkitan Yesus, menjadi saksi yang amat berani mengubahkan kehidupan mereka dari para rasul ini. Sekali lagi tujuan dari Yohanes mencatat penampakan kebangkitan Yesus ini adalah untuk mendemonstrasikan bahwa kebangkitan Yesus secara jasmani dan secara tubuh itu adalah bukti puncak bahwa dia adalah sungguh-sungguh Mesias, yaitu anak Allah yang telah menyerahkan hidupnya bagi orang kepunyaannya sendiri, orang yang percaya kepadanya. Coba kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu, bahwa dia memberikan nyawanya. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Jadi dia tidak dipaksa, bukan Bapa yang mengambil nyawanya, bukan iblis yang mengambil nyawanya, bukan dosa yang mengambil nyawanya, bukan malaikat yang mencabut nyawanya. Tidak, tak seorang pun yang mengambil dari dia, tetapi dia menyerahkan hidupnya itu sendiri. Ya. Kita baca juga dari ayat pasal 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus memberikan nyawanya untuk kita semua yang percaya. Bandingkan dengan Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Okay. Itu dinyatakan oleh kebangkitannya, itu membuktikan dia memberikan hidupnya untuk kita manusia yang percaya. Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Hari pertama dalam minggu itu menunjuk kepada hari Minggu. Kalau kata lain dari Minggu, kalau dalam tanggalan Indonesia kan Ahad kan. Ahad itu bahasa Arab artinya satu, hari pertama. Ahad, Isnain, Salasa, Arba, Khams. Itu adalah ucapan-ucapan dalam bahasa Arab untuk hari-hari. Demikian juga dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani bukan Ahad, Kyriaki, harinya Tuhan. Dan minggu itu dari kata bahasa Latin Domingos, harinya Tuhan. Hari apa? Hari kebangkitan itu artinya. Ya. Makanya di dalam ayat ini dikatakan itu adalah merujukan kepada hari Minggu. Dan mulai dari saat itu, saat kebangkitan Yesus itu, orang percaya menyisihkan hari Minggu untuk bertemu dan mengingat akan kebangkitan daripada Sang Kristus yang mengherankan itu. Coba kita baca dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi hari pertama minggu adalah berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi orang yang tidak mengerti, orang Kristen tidak melaksanakan hukum Taurat. Perintah hari Sabat itu adalah perintah untuk orang Yahudi. Coba kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Coba perhatikan ini. Hukum 10 itu kaitannya adalah dengan peristiwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan orang Kristen tidak ikut pada peristiwa ini. Orang Kristen belum ada kok. Nah, untuk mengikat perjanjian Allah dengan umat ini, salah satunya adalah kita baca ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Teruskan sampai dengan ayat yang ke-11.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tapi penciptaan ini yang diperingati itu adalah penciptaan yang sudah jatuh. Padahal kita dalam Kristus diciptakan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Oke. Jadi yang kita peringati adalah bukan ciptaan lama, ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu terjadi ketika Kristus bangkit dari mati, memperbarui orang yang percaya kepadanya. Jadi hari di mana Kristus memperbarui kita, yaitu hari Minggu, itu adalah hari yang dirayakan oleh gereja purba, oleh gereja ortodoks sejak zaman purba. Lagi pula, peringatan Sabat itu bukan hanya alasannya karena ada ciptaan, tapi ada perintah yang lain, tuh penjelasan yang lain. Kita baca di dalam Ulangan pasal 5. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Mengapa? Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu, dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung. Jadi hari Sabat itu diperingati untuk memperingati pelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Orang Kristen tidak pernah diperbudak di Mesir. Oleh karena itu, orang Kristen tidak akan memperingati sesuatu yang mereka sendiri tidak alami. Mereka diperbudak oleh dosa. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itu. Kita terjual di bawah kuasa dosa. Dan pelepasan dosa itu terjadi melalui penebusan Kristus yang berpuncak pada kebangkitannya. Maka hari kebangkitan Kristus itu adalah peringatan bagi kita bahwa kita diciptakan yang baru, sebagai makhluk yang baru, dan kita dilepaskan dari perbudakan dosa melalui penebusannya oleh kebangkitan itu. Itulah sebabnya ketika orang Kristen dari zaman purba tidak merayakan hari Sabtunya, tetapi makna peringatan karya Allah yang menciptakan, yaitu ciptaan baru. Karya Allah yang melepaskan, yaitu melepaskan dari dosa. Yang terjadinya itu karena bangkitnya Yesus, itu sebenarnya peringatan yang menjalankan inti dari makna yang sebenarnya hari Sabat itu bagi orang Kristen dalam kaitannya dengan Kristus. Jadi mereka yang menetapkan orang merayakan hari Minggu itu tidak merayakan Sabat, mereka keliru. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, hari Sabtu itu juga hari ibadah. Kita ada sembahyangkan hari Sabtu. Kita sebut pula hari Sabat kan. Hari Sabat itu memperingati sebagai kaitan apa yang Allah perintahkan ini, tapi penggenapannya di hari Minggu. Makanya hari Minggu kita ada liturgi suci, harinya Tuhan, hari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa. Jadi kalau gereja ortodoks tidak pernah menggantikan hari Sabat. Hari Sabat tetap dirayakan, hanya penggenapannya adalah dalam penyatuan kita dengan Kristus melalui perjamuan kudus yang kita rayakan setiap hari Minggu sebagai harinya Tuhan, hari kebangkitan itu. Ya.
Kita baca juga 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpan Berarti ya, mereka akan memberikan persembahan. Tiap-tiap pada hari pertama pada tiap-tiap minggu. Itu hari pertemuan orang Kristen pada saat itu, dan itulah disebut sebagai hari Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Ya, berarti ini Yohanes mengalami pengalaman dalam roh itu pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Oleh karena itu sejak zaman purba Gereja Ortodoks merayakan hari Minggu sebagai peringatan kebangkitan Kristus, hari Sabtu sebagai pelaksanaan peringatan penciptaan yang lama, dan memperingati Tuhan berkarya di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi mungkin alasan mengapa Yesus pertama-tama menampakkan diri kepada Maria Magdalena adalah untuk mendemonstrasikan kasih karunia-Nya dengan kesetiaan dan kasihnya yang sangat pribadi kepada seseorang yang hidupnya pada masa lalunya hidup sangat rusak, seperti halnya Maria Magdalena. Tetapi yang juga secara jelas menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Yesus sebegitu rupa dan sebegitu dalam, sehingga Kristus menampakkan diri sebelum dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain di kuburan itu. Tujuan daripada dia datang ke kuburan itu adalah untuk menyelesaikan masa persiapan bagi tubuhnya Yesus yang akan dikuburkan itu, dengan membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus lebih banyak lagi. Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Tuh. Kembali kepada Yohanes 20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ya, karena Petrus adalah ketua dari pimpinan dari kolega para rasul. Dan murid yang dikasihi Yesus di sini adalah pengarang dari Injil Yohanes ini, yaitu Yohanes itu sendiri. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Atau guru telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Meskipun Yesus telah menubuatkan berkali-kali tentang kebangkitannya, tetapi fakta yang dilihat ini sungguh sangat mengherankan bagi dia. Dan dia belum terpikirkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena mereka belum pernah lihat ada orang bangkit lagi dari kematian, itu kan tidak pernah dilihat. Nggak terpikir bahwa orang bisa bangkit itu. Makanya diberitahu berulang-ulang, sangat sulit mereka untuk percaya. Jadi kalau Maria menangis, nanti Maria Magdalena juga menangis, yaitu lumrah saja ditinggal orang yang dikasihi menangis. Karena mereka tidak pernah menyangka, meskipun sudah diberitahu berkali-kali, bahwa sang guru ini akan bangkit dari mati. Ya. Jadi peristiwa ini sesuatu yang dia di luar nalar dia pada saat itu. Dan ini
untuk dia dapat mengerti bahwa memang gurunya bangkit, Kristus harus menampakkan diri. Dan dengan menampakkan diri dari kematiannya ini, dikatakan sebagai oleh Alkitab, sebagai bukti yang tak dapat dibantah gitu loh. Cuma kita baca Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, tanda membuktikan. Jadi ini sebagai bukti. Bukti bahwa dia hidup melalui kebangkitannya ini. Ya. Kita baca dari ayat maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, maksudnya Yohanes ya. Petrus dan Yohanes ke kubur untuk melihat ini atas pemberitahuan dari Maria Magdalena. Perlu kita catat. Ketika pemberitaan Yesus akan lahir, yang tahu lebih dulu wanita, Elizabeth dan Maria. Dan ketika Yesus bangkit dari mati, yang tahu juga wanita. Dari peristiwa ini kita menunjuk kepada kita bahwa wanita itu bukan gender yang dianggap lebih rendah dari laki-laki secara rohani. Mereka punya fungsi yang berbeda dari laki-laki, tapi mereka juga dihormati. Dihormati untuk mengetahui peristiwa yang sangat penting, inkarnasi dari sabda ini dan kebangkitan dari Sang Kristus dari kematian, yang mengetahui dulu adalah perempuan sebelum ada laki-laki yang mengetahui. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur sesudah diberitahu oleh Maria Magdalena tadi. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Terus ayat yang ke-5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ada polemikus yang mengejek orang Kristen. Yesus saja matinya dikapani. Kok orang Kristen masuk di peti? Orang Kristen tidak mengikuti perintah daripada kitab sucinya sendiri. Orang ini tidak tamat baca kitab sucinya, maka membuat komen seperti itu. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 50. Kita baca ayatnya yang ke-26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Itu dia. Yusuf kan menurut Islam ini adalah nabi. Dia matinya ditaruh di dalam peti. Jadi menaruh jenazah ke dalam peti itu bukan sesuatu yang melanggar kitab suci, malah diberi contoh. Nah, kafan itu juga bukan satu-satunya cara penguburan. Oleh karena itu kalau dalam gereja Ortodoks, orang mati itu dibungkus dengan kafan dan memakai wajahnya ditutup. Kalau secara tradisional, lalu dimasukkan peti dengan demikian lengkap. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci ini. Ya. Nah, jadi kebangkitan Yesus yang dilihat oleh Petrus di sini ini ada suatu kontras dengan kebangkitan Lazarus. Coba kita baca dalam Lazarus Yohanes 11 ayat 44. Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ya. Kontrasnya begini. Sementara Lazarus keluar dari kuburan dengan mengenakan kain kafan,
tubuh Yesus meskipun itu bangkit secara jasmani dan secara material, tapi tubuh yang dimuliakan. Dan sekarang mampu untuk melewati, nembus dari kain kafan itu, sama seperti ketika sesudah bangkit itu kemudian dia mampu masuk ke dalam rumah atau yang pintunya ditutup, menembus pada tembok. Coba kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Yohanes 19 ya. Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20, maaf. Yohanes 20 ayat 19-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu terkunci karena apa? Karena mereka takut kepada Takut pada orang-orang Yahudi. Yahudi. Mereka bersembunyi, ya toh? Terus? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah Tanpa membuka pintu, dia masuk. Ini terjadi setelah kebangkitannya, di mana tubuhnya menjadi tubuh yang mulia, yang sudah tidak tunduk lagi dengan hukum alam seperti tubuh kita. Tapi dia juga masih mampu untuk hidup seperti orang yang masih tunduk pada hukum alam. Buktinya sudah bangkit masih bisa makan ikan dengan murid-muridnya kan. Dan sebelum naik ke surga dia makan juga kan. Berarti tubuhnya yang dimuliakan ini meskipun mengatasi hukum alam, tapi tidak bertentangan dengan hukum alam. Kita baca Filipi 3:21. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuhnya yang mulia. Ada polemikus Muslim mengatakan bahwa yang disalibkan itu tubuh yang diubahkan. Dan itu sangat mungkin, sangat masuk akal karena Yesus itu bisa mengubah tubuhnya. Keliru. Dia hanya bisa mengubah tubuhnya, penampakannya hanya sesudah kebangkitan dari mati, bukan sebelumnya. Karena menurut keyakinan Islam, yang disalibkan kan orang lain yang diubahkan. Loh, harus diingat yang diubahkan itu orang lain, bukan Yesus mengubah dirinya. Bukan. Katanya Yudas Iskariot yang diubahkan menjadi seperti Yesus. Bukan Yesus yang mengubah sendiri. Dan kalau itu toh terjadi pada Yesus, tidak mungkin karena Yesus belum dimuliakan dan pemuliaan itu sesudah kebangkitannya dari antara orang mati. Maka tidak mungkin itu Yesus bisa mengubah diri itu menjadi alasan bahwa Yesus bisa mengubah diri sehingga bukan dia yang disalibkan. Itu memaksakan diri. Karena menurut Alkitab, data Alkitab, Yesus bisa menampakkan diri dalam wujud lain, bisa masuk ke dalam pintu yang tertutup, bisa menembus kain kafan, dan lain-lain itu terjadi sesudah kebangkitannya dan bukan sebelumnya. Padahal penyaliban terjadi pada sebelum Yesus dibangkitkan. Berarti tidak mungkin Yesus melakukan seperti yang diharapkan itu. Oke, kita lanjutkan. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Keadaan daripada benda-benda ini tadi menunjukkan bahwa tidak ada perlawanan dan perlawanan dari Yesus untuk membuka kainnya ini dari dalam gitu, enggak ya. Dan tidak ada usaha yang tergesa-gesa untuk melepaskan tubuhnya dari bungkusan kain tadi. Dan juga tidak ada usaha orang yang membuka itu dari bungkusan itu dari luar. Jadi tidak ada perampok kuburan yang merampok tubuhnya Yesus.
Jadi kalau di kuburan tidak ada Yesus, bukan tubuhnya dicuri orang, dirampok. Karena benda-benda yang digunakan tubuhnya itu masih ada. Ya, dalam keadaan yang teratur. Terus, karena kalau seandainya diadakan usaha merobek kain tadi, tak mungkin dilakukan perampok, karena untuk mencuri tubuh itu lalu dibawa ke tempat lain adalah lebih mudah dan lebih enak dilihat mata kalau kain kafan dibiarkan begitu saja dalam bentuk masih membungkus dengan kondisi tubuhnya masih ada rempah-rempahnya itu. Semua penampakan-penampakan yang membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang telah mencuri tubuhnya Yesus, tetapi tubuh itu telah menerobos kain kafan itu dan tubuh itu meninggalkan kuburan tadi. Makanya apa yang dikatakan orang Yahudi, karena ketakutan bahwa orang Yahudi percaya Yesus bangkit, dikatakan begini kan di dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tertidur. Terus? Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Tidak ada yang mencuri tubuhnya Yesus. Dari bukti kain kafannya tidak terusak, tidak dikoyakkan dan lain-lain, membuktikan dia memang bangkit dan dia tubuhnya melewati kain kafannya tadi. Ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain, maksudnya Yohanes, tadinya Petrus yang masuk, yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Kalau melihat bukti, kain kafarnya tergeletak, kain peluhnya terlipat rapi di sebelahnya, tubuhnya tidak ada. Sebab selama itu, sampai masa Kristus bangkit itu, mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi selama itu para murid tidak mengerti, diberitahu bahwa dia akan bangkit, tidak mengerti. Makanya ketika ibu pendeta yang saya ceritakan tadi itu ditertawakan oleh para polemikus itu, kok kalau betul itu Maria itu Yesus itu mau menebus, seharusnya Maria bergembira, bukan menangis melihat anaknya mati. Maria tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Sebagaimana para murid juga tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dan mereka belum memahami secara betul-betul makna dari kebangkitan itu, bahwa itu membawa kepada penebusan. Karena mereka belum menerima Roh Kudus. Roh Kudus pada hari Pentakosta setelah Yesus bangkit dari mati, itulah naik ke surga, itulah yang menjelaskan makna daripada kematian Yesus ini. Makanya kita harus melihat kronologi kejadian, jangan meloncat-loncat lalu kita tafsirkan seenak sendiri. Ya, kita baca selanjutnya. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, maksudnya Petrus dan Yohanes pulang. Sehingga yang tinggal di kuburan hanya Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kenapa menangis? Ya, disangka jasad gurunya dicuri orang, hilang. Mereka tidak tahu, tetap belum tahu bahwa gurunya bangkit, gitu kan. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Jadi
Maria, para murid Petrus dan Yohanes memang tidak mengetahui Alkitab sebelum Yesus itu bangkit. Meskipun itu telah dinyatakan. Ini terbukti dari laporan yang terdapat dalam Injil Lukas 24 sampai 2 ayat 55. Tolong bacakan. Ayat 25 sampai 27. 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Iya toh, menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya, maksudnya mati untuk bangkit. Terus ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ayat 44 sampai 47. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi orang tidak ngerti waktu itu. Sebelum Yesus bangkit itu. Sebelum diterangi. Yesus telah memberitahu beberapa kali tentang kebangkitannya. Coba kita baca dalam Yohanes 2 ayat 17. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Ya kan? Menghanguskan sampai dia mati maksudnya. Terus ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dia sudah menubuatkan, tapi murid-muridnya tidak ngerti ini. Kita baca juga di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya tahu, sudah diberitahukan lah. Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Iya. Lukas pasal 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sudah diberitahu, tapi mereka tidak bisa terima. Coba kita baca dalam Matius 16 ayat 22. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tak akan menimpa itu dalam apa? Bahwa dia akan mati dan bangkit. Terus kita baca dari Lukas 9 ayat 44-45. Lukas 9 ayat 44-45. "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Ya. Terus mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Pada saat Yohanes menulis Injilnya ini, gereja telah mendapat pencerahan dari Roh Kudus karena sudah di Pentakosta dan memilih pemahaman tentang nubuat Perjanjian Lama mengenai kebangkitan Mesias pada saat ini. Ayat yang ke 11 sampai 13. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tapalah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kesedihan daripada Maria Magdalena ini adalah dia merasa kehilangan gurunya yang dikasih itu. Itulah sebabnya dia akhirnya kembali ke kuburan, meskipun Petrus dan Yohanes sudah pulang. Kelihatannya pada waktu Petrus dan Yohanes pulang, mereka tidak berpapasan, sehingga Maria tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau udah tahu kan diberitahu sama Petrus, ya kan? Sehingga dia kembali ke kuburan itu. Mengenai 2 malaikat yang menampakkan diri ini, dijelaskan juga dalam Lukas 24 ayat 4.
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ya, itu malaikat. Tapi Matius dan Markus menjelaskan hanya satu saja yang menampakkan diri. Matius 28 ayat 2 dan 3. Matius 28 ayat 2 dan 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Markus 16 ayat 5. Markus 16 ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mengapa? Mengapa Matius dan Markus hanya menulis seorang muda? Kemungkinan besar yang berbicara, yang lebih menonjol yang satu ini. Yang datang dua, tapi yang satu itu yang lebih menonjol. Menampakkan diri sehingga dikatakan hanya satu malaikat yang kelihatan. Ya tak? Alasan daripada Yohanes menyebutkan malaikat ini, malaikat-malaikat yang nampak itu, adalah untuk mendemonstrasikan bahwa tidak ada pencuri-pencuri kuburan yang menggali kuburan itu lalu mengambil tubuhnya Yesus sebagaimana seperti yang dituduhkan oleh para pimpinan agama di dalam Injil Matius itu. Jadi Yesus memang mati dan dia memang bangkit, bukan tubuhnya dicuri orang. Tetapi ini adalah karya daripada kuasa Allah. Kita baca dari ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kenapa tidak tahu? Ada beberapa kemungkinan. Karena dia menangis, mungkin matanya jadi agak kabur karena terlalu banyak air mata keluar. Dia tidak jelas. Yang kedua itu kan hari masih pagi-pagi, mungkin gelap. Sehingga dia tidak melihat bahwa ini siapa ini. Mungkin hanya kelihatan kayak figur, tapi tidak jelas. Ya. Dan mungkin juga kenangan yang begitu jelas tentang penguburan dan luka-luka Yesus itu masih ada di pikirannya. Sehingga penampakan kebangkitan dari Yesus itu, karena begitu dramatisnya, berbeda dari apa yang diangan-angankan keadaan gurunya yang terakhir, sehingga dia gagal untuk mengenali dia. Ya. Atau barangkali juga sebagaimana pada waktu Yesus berjalan dengan kedua muridnya ke Emmaus, muridnya tidak mengenali dia. Mungkin juga pada waktu ini secara supernatural, secara adikodrati, mata Maria terhalang untuk mengakui dia sampai dia menghendaki untuk menyatakan diri kepada Maria. Ayat 15 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Mengapa? Ya karena kabur tadi. Tidak dapat mengenali tadi, sehingga ada orang disangka itu, ya alasannya sudah saya sebutkan tadi. Disangka dia penunggu taman. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni." Artinya guru. Apapun alasan daripada kegagalan Maria untuk mengenali Yesus, pada saat ketika dia berbicara dengan satu kata Maria, langsung saja Maria mengenali Yesus. Ini merupakan gaung daripada apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, berarti Maria bagian daripada domba itu yang mengenali suara gembalanya. Bandingkan dari Yohanes 10 ayat 3 dan 4.
Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, menurut namanya. Berarti hanya orang yang menjadi dombanya Yesus dapat mengenali Yesus. Kalau enggak, banyak orang tertutup untuk tidak mengerti Yesus. Diterangkan pun tidak akan ngerti. Ya, tidak akan ngerti. Ya. Selanjutnya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kelihatannya Maria betul-betul ingin, ada satu keinginan untuk memegang gurunya yang hadir secara jasmani itu. Karena dia takut mungkin bahwa dia akan hilang lagi, sehingga dia akan kehilangan gurunya itu. Yesus merujuk akan kebangkitannya. Aku belum pergi kepada Bapa, menunjukkan bahwa dia hanya akan ada secara sementara saja dengan mereka. Dan meskipun dia begitu ingin gurunya itu untuk tinggal bersama dirinya, dia tidak dapat melakukan itu karena Yesus akan tinggal bersama mereka hanya 40 hari lagi saja, lalu naik ke surga. Coba kita baca dari Yohanes Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Menampakkan diri. Ayat yang ke-9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya toh, hanya 40 hari saja. Terus dia mengatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku. Para muridnya sekarang disebut sebagai saudara-saudara atau sahabat-sahabat. Coba kita baca dari Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya. Belum saudara waktu itu. Sebelum Yesus bangkit. Baru sesudah bangkit, mereka disebut saudara. Karena karya Yesus di atas salib menempatkan orang berdosa dalam hubungan yang baru dengan Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada dia menjadi tanda kutip adik-adik rohaninya Yesus. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Terus? Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke. Sebagaimana Yesus dapat menyebut Allah itu Bapanya, sekarang di dalam Yesus kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ya tak? Kita baca juga dalam Galatia 3, 26, 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dengan mengenakan Kristus kita menjadi seperti Kristus. Jadi kita menjadi saudara-saudaranya Kristus. Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya. Ibrani 2 ayat 10 sampai 13. Ibrani 2 ayat 10 sampai 13. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan,
Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara, sekarang disebut saudara. Akibat penebusan. Yang sering menjadi polemik juga adalah ketika Yesus mengatakan, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau Yesus itu menyebut Allah itu Allahnya, bagaimana mungkin dia itu adalah Allah? Sebab Allah tidak mungkin punya Allah. Berarti kalau Yesus itu, Yesus itu tidak beda seperti manusia-manusia yang lain, manusia biasa. Baik, mari kita jelaskan. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa tidak mengatakan dia, aku pergi kepada Bapak kita atau Allah kita? Karena dengan mengatakan Allah kita, Bapa kita, berarti Yesus itu menyamakan dirinya dengan manusia yang lain. Tapi ketika dia mengatakan aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, berarti hubungan manusia yang percaya dengan Allah sehingga dia menyebut Allah itu sebagai Bapa, itu berbeda dengan Yesus ketika dia menyebut Allah sebagai Bapa. Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa karena adalah firman yang tadinya ada di dalam Allah, seolah-olah Allah mengandung firman itu dalam dirinya. Lalu firman yang dikandung itu keluar dari Allah, sehingga firman itu seolah-olah anak yang lahir, maka Allah itu Bapaknya. Jadi kalau Yesus menyebut Allah itu Bapa, artinya dialah firman satu-satunya yang keluar dari Allah. Tapi kalau orang percaya menyebut Allah itu Bapa, artinya karena oleh penebusan Kristus dan oleh iman mereka diangkat menjadi anak angkat Allah. Bukan karena mereka firman. Oleh karena itu sebutan Bapa oleh Yesus itu justru menunjukkan kesatuannya dengan Bapa sebagai firman. Coba kita baca dalam Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Terus? Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan... Nah, kalau Allah itu Bapanya sendiri, ya, kodratnya anak dengan Bapanya kan sama. Kalau dia anaknya seorang manusia, ya dia manusia gitu loh. Nah, kalau Kristus mengatakan Allahku, Bapakku, bukan Bapak kami, orang Yahudi menyebut Allah itu Bapak kami sebagai umat. Tapi Yesus mengatakan Bapakku, ya itu Bapakku memang. Berarti Yesus menyamakan hakikatnya, kodratnya dengan Allah sendiri. Oleh karena itu dia tidak bisa mengatakan Bapak kita pada waktu dia ngomong dengan murid-muridnya ini. Sebab kalau Bapak kita berarti hubunganmu dengan Allah dan hubunganku dengan Allah sama-sama. Tidak. Yesus menyebut Allah itu Bapakku karena dia adalah firman yang keluar dari Allah. Yang dilahirkan daripada Allah atau diperanakkan dari Allah. Seperti kata-kata saya diperanakkan dari diri saya. Sehingga kata-kata saya itu menjadi anak bagi pikiran saya. Kita baca Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Pada Kristus saja, anakku engkau kuperanakan hari ini. Artinya engkau keluarkan dari diriku pada hari ini. Makanya kalau Yesus menyebut Allah itu Bapa, artinya dia adalah firman yang keluar dari Allah. Kalau kita disebut menyebut Allah itu Bapa karena kita diangkat dalam Kristus menjadi anak-anak Allah tadi dalam Galatia 3:26 dan juga dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Gitu. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Beda kan? Sebutan untuk Yesus sebagai anak Allah dan sebutan untuk kita yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah itu kaitannya beda. Lalu Allahku dan Allahmu, mengapa bukan Allah kita?
Beda. Pada waktu Yesus berbicara ini, dia berbicara sebagai firman yang berinkarnasi. Firman yang telah menjadi manusia. Dalam wujud sebagai manusia, Allah itu adalah Allahnya. Tapi dia berwujud manusia bukan karena diciptakan sebagai manusia dari awal, tapi karena inkarnasinya, dia mengambil kemanusiaan. Sehingga dalam kemanusiaannya yang akibat inkarnasi ini menjadikan Allah itu Allahnya. Kalau kita manusia, ya memang Allah kita, karena kita memang diciptakan oleh Allah itu. Jadi Yesus menyebut Allah sebagai Allahnya karena akibat inkarnasinya. Kalau kita menyebut Allah itu Allah kita karena memang kita ciptaannya Allah itu. Maka Yesus tidak menyebut Allah kita, menyebut Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Yang terakhir, ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Jadi ini membuktikan Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, saya kira untuk kali ini itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada kali selanjutnya pelajaran kita dari Injil Yohanes, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, dan pelajaran kita pada chapter yang ke-85. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.